Halo, selamat datang di Serangkai Sound Channel bareng Aldiansah. Dan kali ini kita lagi di segmen Serangkai Movie lagi. Dan kali ini aku mau nge-review film horor terbaru, yaitu Panggonan Wingit. Dan ini adalah film horor Indonesia yang lagi tayang di bulan Desember ini. Jadi sebelum itu kita intro terlebih dahulu. Puan yang ada di kamar tak bernomor di lantai 3, dia bukan tamu. Ini Panggonan Wingit. Penghuninya tidak bisa diusir. Oke, balik lagi bareng Aldiansah. Kali ini aku mau nge-review film Panggonan Wingit. Jadi buat kalian nih yang belum nonton film ini, nanti aku akan bacain spoiler, bukan spoiler, sinopsisnya terlebih dahulu. Nanti aku kasih mid review, dan juga buat yang kalian belum nonton, kalian bisa tonton sampai mid review. Nanti yang terakhir aku kasih review spoiler. Jadi buat yang belum nonton silahkan tonton sampai mid review. Nanti setelah itu kalian pergi ke bioskop lagi, dan nanti balik lagi buat nonton spoiler review dari Serangkai Sound Channel. Dan langsung aja kita masuk ke cerita terlebih dahulu. Nah, film Panggonan Wingit ini dibintangi oleh Luna Maya dan juga Christian Sugiono gitu, yang mana si Luna Maya ini gitu, ketika ayahnya meninggal, dia nggak tahu kalau ternyata ayahnya itu punya warisan sebuah hotel di Semarang, dan dia tinggal sama adiknya dan pindah ke Semarang. Di sana ketemu kakek dan neneknya, yang kakek neneknya pun nggak tahu itu kalau ayahnya itu juga punya warisan si hotel ini. Dan akhirnya si Luna Maya ini nanti untuk diminta meneruskan bisnis dari bukan bisnis ya, hotelnya, karena dia juga jurusannya kalau nggak salah di manajemen atau apa, di perhotelan kayak gitu. Jadi dia juga harus menjalankan. Nah, tapi yang menjadi ada sebuah rahasia gitu yang disembunyikan, yang mana ternyata di lantai 3 itu adalah sebuah lantai yang nggak boleh siapapun dimasukin gitu, nggak boleh ada yang masuk ke lantai 3, bahkan masuk ke sebuah kamar misterius yang nggak ada nomornya gitu, karena nanti akan ada semacam kutukan yang di trailernya juga udah disampaikan, yaitu Telung Dino Tengah Wengi, yang artinya 3 hari tepat di tengah malam gitu. Nah, sebelum si Luna Maya ini ke Semarang sama adiknya gitu, itu sudah ada kejadian bahwasanya ada pegawai ataupun karyawan dari hotel itu yang dia itu pegawai baru beberapa hari, kemudian dia mendapati itu ke lantai 3 karena mendengar suara dan ke kamar itu. Akhirnya setelah 3 hari tengah malam, dia ditemukan meninggal dalam kondisi nggak ada kulitnya, dikuliti lah intinya kayak gitu. Dan akhirnya perjalanan Maya yang dia ingin hidup baru di Semarang gitu, karena kan bisnis bapaknya kan istilahnya kayak bangkrut. Dia bapaknya penulis juga gitu, bangkrut, pas pindah ke Semarang mengelola hotel, malah hotelnya kena isu berkaitan dengan kejadian angker dan adanya pembunuhan yang berhubungan dengan hotel itu. Nah, kemudian ya akhirnya mereka harus menyelidiki, ditambah si Luna Maya ini juga kedapatan nggak sengaja itu masuk ke kamar yang dilarang itu di lantai 3 itu gitu. Dan ini yang kemudian akhirnya kan terornya itu kepada si karakter yang diperankan sama Luna Maya itu gitu, bahwasanya dalam 3 hari di tengah malam itu ya dia terancam mati gitu dengan kondisinya seperti itu. Akhirnya dia ketemu dengan mantannya yang bekerja sebagai reporter, kebetulan lagi ngeliput kasus pembunuhan yang terjadi di Semarang, ya kebetulan banget ya. Dan dia adalah mantannya yang karakter yang diperankan sama Christian Sugiono, yang akhirnya bersama-sama ngebantu mencari tahu nih apa yang sebenarnya terjadi dan apa ya istilahnya cerita di balik lantai 3 dan juga sosok perempuan yang ada di kamar tak bernomor itu gitu. Jadi itu ceritanya. Dan untuk mid score dari aku, ini aku bisa katakan buat kalian yang belum nonton film ini itu punya cerita yang komplit dalam artian semuanya itu nyambung gitu. Jadi kayak bisa dikatakan gak ada semacam plot hole yang besar gitu. Jadi kayak misalnya kita bertanya, kok ini A, tapi ada jawabannya, semuanya itu punya jawaban gitu. Jadi ini salah satu film yang horor yang menurutku penulisan ceritanya rapi, semuanya beralasan. Kayaknya penulis ceritanya itu paham gitu, bahwasanya horor-horor Indo kebanyakan tuh kayak ngaco aja, kayak semuanya asal disambung-sambungkan. Tapi kalau di sini tuh kayak semuanya tuh kayak dikasih jawaban gitu loh. Kenapa A ada alasannya, kenapa B ada alasannya, bahkan istilahnya kayak ceritanya kenapa yang dihantuin si A, si B, C itu kayak semuanya tuh nyambung gitu loh. Timelinenya bagus. Jadi menurutku di Panggonan Wingit ini yang salah satu yang berhasil adalah jalinan ceritanya yang semuanya itu
dibikin nyambung gitu ya, walaupun kalau misalnya kita mau cari celahnya tetap ada menurutku untuk film Panggonan Wingit, tapi nanti aku akan bahas di masalah kekurangan film Panggonan Wingit ini. Tapi untuk film ini sendiri, buat kalian yang belum nonton, aku cukup rekomendasiin karena ini cukup bagus. Dan kalau kalian expect film horor yang buat nakut-nakutin, ini lebih kepada horor investigasi sih gitu. Jadi kayak mencari apa maksud dari semua ini gitu, dengan ada bumbuhan horornya. Menurutku nggak terlalu berasa, nggak yang serem-serem banget gitu. Dan adegan kan mereka itu ngasih istilahnya iklan buat ngiklanin film ini, katanya film tersadis gitu ya. Menurut aku memang scene-nya itu lumayan keren gitu, lumayan sadis, tapi nggak sesadis itu kok. Kalau dibilang film tersadis 2023, aku bilang kayaknya enggak juga gitu. Jadi masih common lah buat kalian yang nggak suka yang terlalu sadis. Ini nggak terlalu banyak kok, malah justru ya kita lebih banyak disuguhkan secara alur cerita dan juga kayak investigasinya. Dan menurutku ini lumayan bagus, jadi aku bisa kasih mid score buat film ini mungkin di 8/10 atau mungkin 8,5/10 untuk mid score film Panggonan Wingit ini gitu. Nah, jadi buat kalian yang belum nonton, ini aku udah rekomendasiin banget buat kalian. Silahkan kalian tonton terlebih dahulu. Balik lagi nanti kita lihat ngobrolin soal kekurangan dan juga kelebihan film ini. Dan ini masuk pada spoiler review dari Serangkai Satu Channel. Buat kalian yang belum nonton, silahkan kalian stop karena ini adalah spoiler. Dan langsung aja kita masuk kepada spoiler review dari Serangkai Satu Channel. Nah, seperti tadi yang aku udah bilang, kelebihan film ini adalah yang pertama dalam hal ceritanya. Ceritanya itu benar-benar minim plot hole. Malah bisa dikatakan ya mungkin nggak ada plot hole-nya gitu, karena semuanya benar-benar kejawab. Kenapa adiknya juga diganggu, kenapa kapan adiknya masuk ke kamar itu kayak semuanya itu alurnya lengkap itu loh. Kayak ya. Jadi itu kayak logika film horor yang sering ngaco di film ini tuh kayak nggak ada gitu, kayak ditepis gitu. Kayak semuanya tuh kayak bener-bener bagus itu. Kayak kakek neneknya yang punya alasan kenapa nggak nyertain langsung gitu. Jadi kayak semuanya tuh bener-bener berurutan. Jadi kayak kita yang ngelihatnya tuh, oh iya ya masuk akal ya neneknya nggak nyertain langsung, karena mereka juga baru pindah gitu, baru sehari. Saya mungkin masih capek dan lain-lain, belumlah diceritain semua. Tapi ternyata di malam pertama Luna di sana, si karakter yang diperanin Luna Maya di sana itu ya udah ini kan, udah ya masuk ke lantai yang nggak boleh, itu di lantai 3 di kamar tak bernomor ini. Dengan dia yang awal kejadiannya kan yang pas yang karyawan pertama meninggal itu kan akhirnya kamar itu digembok. Kan itu logika yang bagus ya, kamar itu udah digembok, tapi si Luna Maya malah ngebobol gemboknya gitu. Akhirnya dia masuk, setelah dia ngebobol gemboknya ternyata adiknya juga masuk. Itu yang aku agak takjub, karena cara menghantui ini si karakter setannya itu kayak nggak serampangan, semuanya punya alasan. Ternyata adiknya juga masuk gitu. Kemudian si yang karakter yang diperanin Christian Sugiono itu si siapa ya, Aldo ya, si Aldo juga kena juga gitu. Dan semuanya bener-bener kayak masuk akal gitu loh. Jadi kayak yang biasanya kita nonton film horor ini logika horor kan kadang logika goblok ya, tapi kalau di sini tuh kayak semuanya masuk akal gitu. Ketika si Luna Maya sama adiknya masuk ke kamar itu, si Aldonya atau yang diperanin Christian Sugiono nungguin di luar, karena kan dia belum kena istilahnya ininya apa kayak kutukannya kan, dia nungguin di luar. Tapi akhirnya dia masuk karena ya udah mendengar keributan. Itu semuanya bener-bener keren gitu. Dan akhirnya si Aldo juga kena itu. Jadi aku suka bener-bener secara cerita, aku suka karena bener-bener semuanya itu ngejawab gitu. Walaupun kalau kita dibilang kalau disuruh nyari plot hole-nya ya ada beberapa gitu, kayak misalkan bicara masalah pohon pinus itu kan kalau di daerah Semarang banyak ya, maksudnya nggak satu tempat. Nggak tahu kalau di tahun 80-an ya terkait bunga putihnya itu juga, maksudnya cara mereka menemukannya kayak menjadi hal yang harusnya sulit menjadi gampang gitu. Kemudian kaitannya dengan masa lalu si setannya itu ya, yang kayak tiba-tiba dia ke Jakarta ketemu itu tuh juga menurut aku plot yang sebenarnya kayak harusnya nggak semudah itu gitu. Orang tiba-tiba ke Jakarta cara nggak sengaja ketemu, padahal kan dia juga nggak tahu ya si Bagaskaranya atau si ayahnya karakter Luna Maya ini kemana, kan juga aneh gitu tiba-tiba ke Jakarta. Dan ada satu shoot yang karena aku nggak pernah ke kota lama Jakarta ya, jadi ada shoot dia mengatakan dia pergi ke Jakarta ketemu sama si Baskaranya yang sudah punya istri lain. Tapi shoot sebelum itu shoot dari jauhnya itu Marba. Yang aku lihat tuh Marba yang ada di kota lama Semarang. Jadi aku nggak yakin itu shootnya di Jakarta, itu kayak kota lama Semarang dah. Entah itu kesalahan atau seperti apa.
atau ya intinya itu setahu khususnya ada di Marbanya Kota Lama Semarang, tapi di narasinya itu ada di Jakarta. Nah itu aku sekali nggak tahu apakah di Jakarta juga ada Marba juga yang di Kota Lamanya, tapi itu salah satu shoot yang menurut aku aneh gitu. Dan juga untuk kemudian kamu ke Jakarta kondisinya albino semua kayak gitu, tiba-tiba ketemu juga itu aneh. Maksudnya itu hal yang harusnya sulit menjadi kayak dipermudah di film ini gitu. Tapi ya oke lah ya, maksudnya ya itu sering banget lah di istilahnya dimasukin dalam sebuah cerita, atau mungkin persingkat waktu aja atau durasi ya. Kalau kita diperlihatkan dia mondar-mandir di Jakarta dulu mungkin lama atau seperti apa ya, oke lah segala macam. Jadi kalau dicari plot kecil ya paling itu aja sih. Yang pertama tadi ya berkaitan dengan dia yang tiba-tiba si Luna dan juga si Christian Sugiono pergi ke sebuah tempat yang hutan pinus itu, padahal kan hutan pinus kayak banyak ya daerah Semarang, apalagi tahun 80-an daerah pegunungan juga banyak yang hutan pinus kayak gitu. Terus yang kedua berkaitan dengan si hantunya itu ketemu sama si Baskara di Jakarta itu juga hal yang harusnya nggak semudah itu gitu ketemu. Terus ya itu salah satu shoot yang agak aku sayangkan ya, dia shoot di Kota Lama Semarang kayaknya, tapi ya dia menggambarkan sebagai Jakarta itu. Ya sebenarnya sah-sah aja, cuman karena dia nge-shotnya identik, sebuah icon yang identik di Kota Lama Semarang, jadi kita itu ngeh gitu loh tempatnya. Ya itu yang agak mengganjal aja di situ gitu. Terus yang kedua masalah acting. Emang sih ini actingnya 80-an, tapi aku nggak tahu kenapa ngerasa interaksi mereka antara si Luna Maya sama si Christian Sugiono itu kayak kaku banget gitu. Maksudnya kayak ya bahasa kan memang kaku, istilah kayak kita nonton film-film Suzana ataupun film-film 80-an kan bahasa Indonesia memang agak-agak bukan kaku sih istilahnya, kayak apa ya, kayak formal kayak gitu ya, tapi ya harusnya gestur dan lainnya nggak sekaku itu, dan ini tuh kaku banget sih untuk beberapa adegan. Dan aku ngerasa ya itu ngelihatnya kayak mereka tuh kayak lagi panggung sandiwara zaman dulu. Panggung sandiwara zaman dulu kan memang kayak gaya karakternya kaku seperti itu. Nah itu aja sih aku yang agak nggak enak itu di situnya gitu. Tapi kalau secara keseluruhan aku suka film ini. Hantunya sih memang nggak terlalu yang gimana-gimana, maksudnya nggak yang serem itu. Cara hantunya dalam 3 hari itu juga nggak yang gimana-gimana dalam menghantui, bahkan kayak nggak meneror. Di hari kedua yang dia pergi ke desanya itu nggak dihantuin sama sekali. Jadi dia yang bilang akan membuat kamu sengsara sebelum mati itu juga nggak terlalu kelihatan di film ini gitu. Jadi kayak jadi 3 harinya itu kayak eskalasinya itu nggak jelas gitu loh. Si hantunya itu pengen apa gitu, katanya kamu harus menderita, tapi kayak di hari kedua kayak tenang-tenang aja gitu. Nah itu terus ya itu horor-horornya tipis-tipis doang, tapi memang kalau ngelihat gimana dia ngulitin badannya sendiri, terus si dukunnya itu kepalanya dibengkokin, itu tuh lumayan keren sih efeknya itu aku suka itu. Ya aku sih agak merem-merem dikit ya karena agak geli ngelihatnya kayak gitu. Dan di akhir yang namanya lagi gali terus dari belakang dibacok sama Christian Sugiono pakai apa sih itu namanya pickaxe, itu kayak buat nambang itu tuh nggak expect banget itu. Maksudnya wih gila, ini maksudnya kayak nggak yang kemudian semua serangan setannya itu dihindari gitu. Ini benar-benar dibacok loh, dipungkit, itu keren sih. Itu aku lumayan suka itu. Walaupun ya itu ya yang partnya masalah cincin itu film ini aja sih aku lebih expect kalau mending si dukunya aja ngasih tahu cara menghentikannya seperti apa, daripada kayak ngasih clue kayak gitu. Jadi kayak clue-nya kayak mereka itu mencoba sesuatu yang mereka sendiri kadang masih nggak tahu itu benar-benar berhasil apa enggak, berkaitan dengan ngasih cincin ke mayatnya itu loh. Aku malah mikirnya kayak nyatuin mayat antara si siapa sih Rominem, siapa sih yang setannya itu sama si yang bapaknya si Baskara. Ternyata ada masalah cincin itu gitu. Jadi kayak
harusnya sih mending dukunnya aja ngasih tahu, jadi logikanya lebih masuk daripada mereka mencoba sesuatu yang nggak mungkin gitu dan akhirnya seperti itu. Kemudian tapi yang aku suka juga di bagian ending ya, sebenarnya awalnya aku nggak sebel kenapa si Ardo-nya dibikin meninggal, tapi ternyata dikasih penjelasan kalau memang si setannya itu masih punya dendam yang ya istilahnya masih berat segala macam. Jadi kayak kasihan aja sih ngelihat karakter Luna Maya yang udah sepanjang film kita diperlihatkan kisah cinta mereka, tapi di akhirnya malah di-cut seperti itu. Jadi itu yang plus dalam artian bagus dalam penceritaan, tapi minus untuk ekspektasi penonton gitu, yang kita udah akhirnya dia bisa hidup bahagia, tapi ternyata di ending dibikin menderita lagi. Jadi mungkin tuh untuk film Panggona Minta aku kasih skor tetap 8/10 karena menurut aku ini cukup revolusioner untuk sebuah film horor Indonesia. Ceritanya benar-benar solid gitu, tinggal mungkin di ini aja kali ya, di pemilihan actingnya lebih diluaskan, satu acting, terus yang kedua lebih dipoles-poles lagi lah horornya dan lain-lain. Jadi lebih bagus itu loh hari ini tuh. Kayak film aku tuh paling gak suka film-film yang ngambil setup hari, kayak film horor yang ngambil setup hari kayak misalnya 3 hari 4 hari tapi eskalasinya itu nggak kelihatan. Dan ini salah satu film yang menurut aku secara eskalasi harinya itu nggak yang benar-benar kelihatan banget gitu loh. Yang hari pertama Luna benar-benar dihantuin loh, hari kedua enggak, hari ketiga enggak, bahkan si Ardo aja kan dia cuman hari pertama bahkan kita nggak terlalu dilihatin, dia cuma bagian kesurupannya doang kan. Jadi itu aja kekurangan di film ini menurutku minor dan masih bisa diobati gitulah, dan ini masih sangat enak banget buat ditonton. Jadi buat kalian pecinta film horor, ini salah satu film rekomendasi horor di bulan Desember ini. Dan aku nggak tahu nih aku bakal nge-review film Siksa Neraka nggak ya, kayaknya gore banget dan aku kayak ngelihatnya kayak agak geli-geli jijik gitu sih. Tapi ya coba nantilah ya, kita tunggu kalau udah tayang. Jadi sampai ketemu di video berikutnya di Serangkai Sahabat.